Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian yang saya hormati. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan 10 hal menarik dari kurikulum 2022. Meskipun kurikulum 2022 ini nanti implementasinya di tahun depan tidak diwajibkan ya bagi sekolah. Dan ini sudah kami sampaikan dalam video sebelumnya berkaitan dengan karakteristik kurikulum prototipe 2022 dan juga disambung dengan paparan dari Pak Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi dalam paparannya. Nah, sebenarnya ada banyak sekali Bapak Ibu hal-hal menarik dari kurikulum 2022 ini, namun saya akan fokus pada 10 hal yang menurut saya sangat keren dan menarik. Kita mulai. Yang pertama adalah untuk jenjang SD Bapak Ibu. Yang pertama di SD itu untuk memahami lingkungan sekitar. Nantinya di kurikulum 2022 ini akan digabungkan muatan pelajaran IPA dengan IPS menjadi IPAS. Jadi ini mengarah kepada penyederhanaan mata pelajaran yang ada di sekolah dasar. Dan yang kedua adalah untuk mata pelajaran bahasa Inggris ini dinaikkan levelnya ya, yang tadinya tidak menjadi mata pelajaran wajib ataupun mata pelajaran pilihan. Namun untuk kurikulum 2022 ini akan dimasukkan menjadi mata pelajaran pilihan Bapak Ibu. Selama ini kan sekolah SD itu untuk mengajarkan bahasa Inggris biasanya di cover di muatan lokal ya, atau mulok, atau juga di pengembangan diri. Nah, di kurikulum prototipe ini tidak mesti masuk di mulok Bapak Ibu, tapi bisa ditambahkan sebagai mata pelajaran pilihan di kurikulumnya. Nah, mata pelajaran bahasa Inggris itu bisa dimungkinkan karena memang dinaikkan levelnya ya menjadi mata pelajaran pilihan. Jadi sekolah bisa saja memasukkan mata pelajaran bahasa Inggris ke kurikulumnya ataupun tidak. Jadi ini kembali lagi tergantung dari kebijakan sekolah, karena memang mata pelajaran bahasa Inggris menjadi mata pelajaran pilihan. Begitu ya Bapak Ibu. Kita lanjutkan untuk jenjang SMP, mata pelajaran informatika ini menjadi mata pelajaran wajib Bapak Ibu. Nah, di kurikulum sebelumnya atau di kurikulum 2013 ini sebenarnya namanya TIK ya, atau Teknik Informatika. Mata pelajaran pilihan bersama dengan prakarya, jadi bukan mata pelajaran wajib. Nah, di kurikulum prototipe baru ini dia akan dinaikkan menjadi mata pelajaran wajib, sehingga semua jenjang SMP wajib ada mata pelajaran informatika. Mata pelajaran informatika ini memang sangat perlu, apalagi di era digital saat ini ya Bapak Ibu. Generasi kita memang harus melek teknologi, dan ini bisa dibangun dasarnya dari mata pelajaran informatika. Kemudian adapun guru yang mengampu mata pelajaran informatika ini tidak harus guru informatika Bapak Ibu, karena akan ada panduan mapel informatika yang nantinya akan diberikan panduannya, disediakan oleh pihak Kemdikbud, begitu ya. Selanjutnya untuk jenjang SMA, program peminatan atau penjurusan itu tidak berlaku lagi Bapak Ibu. Dan yang paling menarik dari jenjang SMA ini ada yang baru, yaitu adanya menulis esai ilmiah sebagai syarat untuk kelulusan. Nah, jadi kalau kita kuliah di S1 itu harus ada skripsi, di S2 ada tesis, S3 ada disertasi. Nah, di SMA ini untuk kurikulum baru akan ada namanya esai ilmiah. Jadi memang ini diperlukan karena esai ilmiah ini memang mengajarkan peserta didik kita untuk bisa berpikir ilmiah ya Bapak Ibu, berpikir kritis, berpikir sistematis, analitis, dan seterusnya. Jadi dengan adanya syarat kelulusan menulis esai ilmiah ini, tentunya dari awal
peserta didik akan termotivasi untuk mempersiapkan esai ilmiah sebagai syarat kelulusannya. Dengan demikian peserta didik akan belajar berpikir secara ilmiah, Bapak Ibu. Untuk selanjutnya jenjang SMK ini juga menurut saya sangat menarik, karena di jenjang SMK itu strukturnya lebih sederhana, Bapak Ibu, dengan dua kelompok mata pelajaran, yaitu mata pelajaran umum dan kejuruan. Dan juga prosentase untuk kelompok kejuruan ini ditingkatkan, yang tadinya 60% menjadi 70%. Nah, ini memang diperlukan untuk jenjang SMK, Bapak Ibu. Kemudian yang kedua adalah praktek kerja lapangan. Ini menjadi mata pelajaran minimal 6 bulan atau 1 semester. Nah, selama ini kan kita ketahui bahwa PKL itu di SMK durasinya hanya beberapa bulan saja ya Bapak Ibu, dan tidak menjadi mata pelajaran. Dengan demikian anak-anak SMK kedepannya itu akan lebih banyak praktek di lapangan, lebih banyak bergelut di lapangan, begitu ya. Dan ini adalah yang menjadi pembeda utama antara SMK dan SMA, di mana di SMK memang akan banyak praktek kejuruan termasuk di PKL-nya. Dan selanjutnya Bapak Ibu, untuk di semua jenjang perlu dipahami bahwa di kurikulum prototype ini akan digalakkan pembelajaran berbasis proyek, baik dari mulai jenjang PAUD, jenjang SD, SMP, SMA, SMK, termasuk juga di jenjang SLB. Pembelajaran berbasis proyek ini tentunya disesuaikan dengan level dan jenjang pendidikannya, seperti itu Bapak Ibu. Dan yang kedua, kurikulum 2022 atau kurikulum prototype ini sifatnya lebih fleksibel Bapak Ibu. Jadi fleksibilitas bagi guru untuk melakukan pembelajaran yang sesuai dengan kemampuan siswa atau teach at the right level, dan juga menyesuaikan penyesuaian dengan konteks dan muatan lokal. Jadi di kurikulum baru ini guru diberikan kemerdekaan untuk mengadaptasi pembelajaran sesuai dengan kemampuan siswa-siswinya, dan juga bisa menyesuaikan dengan konteks yang ada di sekolahnya atau muatan lokal, termasuk kearifan lokal yang ada di sekitar sekolahnya. Jadi dengan adanya kurikulum ini lebih fleksibel, tidak kaku seperti itu ya. Guru memang harus dikembalikan haknya, dikembalikan kemerdekaannya dalam mendesain pembelajaran, sehingga memang kebijakan awal yang dilakukan pemerintah adalah menghapuskan ujian nasional, karena itu adalah salah satu langkah pertama yang harus dilakukan untuk benar-benar menjamin kemerdekaan dengan tidak menyamaratakan semua jenjang pendidikan, baik yang ada di perkotaan, yang ada di pedesaan dan sebagainya, sehingga bisa dilakukan dengan menghapus ujian nasional. Baik, demikian Bapak Ibu guru sekalian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Tentunya Bapak Ibu punya tanggapan, punya argumen lain, sangat kami persilahkan dapat disampaikan di kolom komentar. Demikian, banyak kekurangannya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.